Halo teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang patung Arjuna Wijaya. Ini adalah salah satu seni pahatan ikonik yang terletak di jantung kota Jakarta. Terletak di persimpangan yang memisahkan Jalan Tamrin, Jalan Budi Kemuliaan dan Medan Merdeka, Kota Jakarta Pusat. Warga Jakarta pasti sudah tidak asing dengan keberadaan patung ini. Orang-orang selama ini lebih sering menyebutnya sebagai patung kuda. Memang tidak ada salah menyebutnya demikian, karena patung itu berbentuk rentetan beberapa kuda yang menarik kereta Arjuna. Lalu, bagaimana sejarah dan kisah pembuatan patung itu dan berapa sih jumlah kuda yang ada di sana? Apakah jumlahnya 10? Baik. Tanpa lama-lama, mari simak penjelasan videonya. Patung yang dibangun dan diresmikan pada 1987 saat Presiden Soeharto berkuasa ini memiliki banyak makna perjuangan. Pembuat patung Arjuna Wijaya, Nyoman Nuarta, mengatakan bahwa patung itu dibuat setelah Soeharto berkunjung ke Turki. Saat berada di Turki, Soeharto melihat banyak monumen yang menjelaskan cerita masa lalu negeri dua benua, julukan Turki, itu di jalan-jalan protokolnya. Selepas kembali ke Jakarta, Soeharto menyadari belum ada patung yang bercerita tentang falsafah yang melambangkan sejarah kemerdekaan. Oleh sebab itu beliau langsung berbicara kepada seniman asal Bali Nyoman Nuarta untuk membuatkan seni patung yang berunsur filsafatnya Indonesia. Nah, dari situlah ide muncul membuat patung Arjuna Wijaya. Oh iya, Nyoman juga seorang yang mengusulkan ikon Garuda pada Istana Presiden di IKN. Setelah tema ditentukan, proses pembuatan patung pun dimulai. Pembuatan patung Arjuna Wijaya dipimpin oleh Nyoman Nuarta dan dikerjakan oleh 40 seniman lainnya. Dikerjakan di Bandung. Patung dengan bahan dasar tembaga itu menghabiskan anggaran 300 juta rupiah. Patung Arjuna Wijaya menggambarkan dua tokoh dari kubu Pandawa. Arjuna dan Bathara Kresna sedang menaiki kereta kencana yang ditarik 8 ekor kuda. Keduanya digambarkan sedang berada dalam situasi pertempuran melawan Adipati Karna yang berasal dari kubu Kurawa. Arjuna terlihat gagah memegang busur panah, sedangkan Bathara Kresna sibuk mengendalikan 8 kuda yang menarik kereta kencana mereka. Patung ini pada awalnya memiliki panjang total 25,8 meter dengan tinggi 2,87 meter untuk figur kuda dan 2 meter untuk figur Arjuna. Lebarnya 2,8 meter dan terletak di sisi perempatan antara Jalan Medan Merdeka Barat, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jalan Budi Kemuliaan, dan Jalan MH Tamrin. Namun setelah revitalisasi pertama tahun 2003, patung Arjuna Wijaya memiliki dimensi gerak yang lebih dinamis. Dengan pertimbangan komposisi dan keserasian, ukurannya pun lebih panjang 30 cm dan lebih besar 20 cm. Tidak cukup itu aja, revitalisasi terjadi 2 kali, yaitu di tahun 2015 masa Ahok jadi gubernur melibatkan seniman Nyoman Nuarta dan perusahaan OCBC NISP selaku sponsor pendana revitalisasi. Patung ini jadi berdimensi panjang 40 meter, tinggi 4 meter dan berat sekitar 3 ton. Itu menelan biaya 6,6 miliar rupiah dalam renovasi terakhirnya. Patung kuda kini dilapisi tembaga kuningan. Ada sejumlah perbaikan terhadap monumen ini, seperti penambahan bayangan gerak patung kudanya. Inilah yang menyebabkan seolah-olah patung tersebut seperti banyak 10 kuda. Padahal jumlah sebenarnya 8 saja. Dan revitalisasi ini dilakukan perbaikan air mancur dan taman, serta diberi tempat khusus di bagian depan patung yang bisa digunakan oleh pengunjung untuk berfoto ria. Penataan air mancur, lampu dan taman di area patung Arjuna Wijaya ini juga bertujuan menambah kemegahan dan keindahan Jakarta.
ujar Ahok kala itu, dikutip dari Poskota News, tanggal 11 Januari tahun 2015. Baik, langsung saja simak makna ke-8 kuda tersebut. Jadi jumlah 8 kuda ini menggambarkan Astra Brata, yakni 8 pedoman kepemimpinan. Adapun 8 pedoman kepemimpinan yang menjadi pegangan raja-raja saat itu sebagai berikut. 1. Matahari atau surya, pemimpin harus bisa memberikan semangat dan kehidupan bagi rakyatnya. 2. Bulan atau candra, pemimpin mampu memberi penerangan serta dapat membimbing rakyatnya yang berada dalam kegelapan. 3. Bumi atau pertiwi, pemimpin harus memiliki watak yang jujur, teguh dan murah hati, senang beramal, dan senantiasa berusaha untuk tidak mengecewakan kepercayaan rakyatnya. 4. Angin atau bayu, pemimpin harus dekat dengan rakyatnya tanpa membeda-bedakan derajat dan martabatnya. Bisa mengetahui keadaan dan keinginan rakyatnya, serta mampu memahami dan menyerap aspirasi rakyat. 5. Hujan atau indra, pemimpin harus berwibawa, mampu mengayomi dan memberikan kehidupan seperti hujan yang turun menyuburkan tanah. 6. Samudra atau baruna, pemimpin wajib memiliki pengetahuan yang luas. 7. Api atau agni, pemimpin harus memiliki sikap yang tegas dan berani menegakkan kebenaran serta keadilan. 8. Bintang, pemimpin harus bisa dijadikan sebagai contoh atau tauladan dan panutan bagi masyarakat. Demikian video ini, semoga menambah pengetahuan. Jika ada yang salah, mohon dimaafkan dan diralat. Ini diambil dari berbagai sumber. Terima kasih.